perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mendongeng tentang 5 serangkai. Tetap tonton sampai habis, jangan lupa di like and share. Di hutan yang luas dan ajaib, hiduplah 5 hewan yang sangat berbeda satu sama lain. Halo, di sini perkenalkan nama aku Maduran. Di sini aku berperan sebagai Leo, si singa, dan juga si kuda yang kuat dan bijaksana. Halo semuanya, namaku Lovensia. Di sini aku berperan sebagai Mara. Hai, namaku Stella. Aku memiliki bulu-bulu yang paling indah, bukan? Halo teman-teman, namaku Isna. Aku berperan sebagai Lura. Halo teman-teman, namaku Luna. Aku kucing yang paling lincah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leila Saparamila Herwati dan aku berperan sebagai Toto. Halo semuanya, perkenalkan aku Toto dan aku adalah kura-kura yang paling bijaksana di sini. Meskipun mereka semua berbeda, kelima hewan tersebut hidup rukun di hutan dan selalu meluangkan waktunya untuk bermain bersama. Suatu hari, ketika mereka semua sedang bermain, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang nampak seperti akan penuh misteri. Wah, tempat apa ini? Seram sekali. Sepertinya tempat ini sangat menyenangkan. Bagaimana kalau kita masuk saja? Yuk. Tunggu dulu, bagaimana kalau ternyata ini adalah jebakan? Dan bagaimana jika kita nantinya tidak dapat kembali? Pikir tidak masalah, ada aku di sini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, tenang saja, ada kami. Kau tidak usah takut, kawan. Baiklah kalau begitu, tapi kalian harus siap bertanggung jawab ya. Iya, tenang saja. Kami pasti bertanggung jawab kok. Ya sudah, sekarang kita masuk saja yuk. Ayo. Baiklah. Setelah perdebatan tadi, akhirnya semua hewan masuk ke dalam kuil tersebut. Walaupun dengan rasa takut dan was-was, mereka tetap memberanikan diri untuk tetap masuk ke dalam kuil tersebut. Di dalam kuil tersebut, mereka bertemu dengan makhluk lain yang bernama Eldora. Apa yang kalian lakukan di sini, wahai makhluk-makhluk hutan? Maafkan kami tidak tahu kalau ada makhluk lain yang tinggal di sini. Tidak apa, sebenarnya aku hanya terkejut akan kedatangan kalian. Oh iya, namaku Eldora, salam kenal. Hai Eldora, Hai. senang bertemu denganmu. Aku juga senang bertemu dengan kalian semua. Aku jadi merasa tidak sendirian. Kami juga senang bertemu denganmu, El. Walaupun dengan pertemuan yang tidak terbayangkan ini. Iya, sangat tidak terbayangkan jika tidak bertemu dengan cara seperti ini. Iya, betul. Aku juga senang dengan pertemuan ini. Maafkan kami ya, El, karena pertemuan ini kita lakukan diam-diam ke dalam rumahmu. Tidak apa-apa. Kalian santai saja denganku. Tadi sebenarnya aku hanya terkejut akan kedatangan kalian. Oh iya, aku ada sesuatu untuk kalian semua. Eldora kemudian beranjak dan mengambil barang yang tadi ia janjikan. Setelah kembali ke tempat di mana semua hewan berkumpul, Eldora memberikan sekantung bubuk ajaib. Wah, bubuk apa ini wahai Eldora? Warnanya sangat cantik sekali. Iya betul, warnanya sangat cantik sekali. Tapi baunya agak sedikit tidak sedap ya, Berharap bubuk ini dapat membantu kalian ya, karena sepertinya akan ada hal besar terjadi di hutan. Bagaimana bubuk ini dapat membantu, El? Aku beritahu kalian ya, kalian bisa menaburkan bubuk ini di tanah, lalu mengharapkan sesuatu yang kalian inginkan. Nanti yang kalian inginkan akan terwujud. Oh, begitu ya, El. Wah, terima kasih banyak ya, El. Bubuk ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Iya, makasih El. Sama-sama semuanya. Kelima hewan tersebut pun saling berpandangan satu sama lain. Dan dengan ragu, mereka mengangguk. Terima kasih Eldora, walaupun aku tak tahu apa yang kau maksud, namun semoga harimu menyenangkan.
sekali lagi maaf telah memasuki rumahmu tanpa izin. Kami pamit. Kelima kawanan hewan tersebut pun akhirnya memutuskan untuk melangkahkan kaki mereka keluar dari kuil tersebut dengan membawa bubuk kantong ajaib yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Kelima hewan itu pun memutuskan untuk kembali menjelajahi hutan. Menurut kalian apa yang El maksud dengan hal besar tadi ya? Entahlah, kita simpan saja bubuk ajaib ini. Bukankah bubuk ajaib ini sangat cantik? Aku tidak tahu Raja, tapi kurasa kita harus menyimpannya dengan baik karena bisa saja keberlangsungan hidup hutan ini ada di tangan kita loh. Wah, kedengarannya sangat keren. Kita seperti pahlawan saja ya. Benar, siapa yang akan tahu jika kita bisa membantu hewan-hewan di sini setelah memasuki kuil itu? Di tengah perjalanan mereka menemui berbagai hewan lain, yaitu buaya, gajah, dan ikan. Mereka berkumpul dengan suasana hawa yang tidak enak. Sepertinya telah terjadi konflik di antara hewan-hewan tersebut. Leo, Stella, Toto, Luna, dan Raja kemudian saling berpandang satu sama lain. Apa yang sedang kalian lakukan, wahai makhluk-makhluk hutan? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Musim kemarau telah berlangsung terlalu lama, Leo. Pasokan air di hutan ini hampir habis semua. Bukankah tidak akan cukup jika kita berbagi semua? Kurasa kelompok ulah yang paling membutuhkan air ini. Tidak, kelompok kalian tidak pantas mendapatkannya. Hanya kelompok yang pantas mendapatkannya. Pergi kalian dari sini. Pergi! Kelima hewan yang menyaksikan pertikaian tersebut pun saling berpandang satu sama lain. Dan mereka memutuskan untuk membantu menciptakan perdamaian di antara hewan-hewan penghuni hutan tersebut. Hai teman-temanku, kulihat permasalahan ini akan semakin panjang. Kekeringan ini akan menyebabkan kegaduhan yang besar jika tidak segera diselesaikan. Iya, kurasa akan segera terjadi pertikaian jika tidak segera diselesaikan. Tapi bagaimana kita dapat membantu? Apakah kita bisa melakukannya? Mungkin kita bisa mencari solusi bersama. Contohnya, kita mencari sungai di hutan seberang. Bagaimana? Menurutku idemu bagus, Luna. Tapi kurasa percuma saja karena kemarau telah berlangsung terlalu lama dan hujan tidak turun. Ya, kau benar. Lalu bagaimana caranya kita bisa menenangkan keresahan para makhluk hutan lainnya? Aha, aku baru ingat. Bukankah tadi kita menerima sekantong bubuk ajaib? Bagaimana kalau kita menggunakannya? Wah, kamu betul Luna. Kita bisa menggunakan buku ajaib dari El untuk membuat sungai. Tapi bagaimana caranya ya? Aku lupa tadi El bilangnya bagaimana. Seperti yang dikatakan El, kita bisa menaburkan segenggam bubuk itu ke tanah. Lalu kita bisa membayangkan sungai yang besar. Kita akan membuat sungai untuk para hewan-hewan di hutan ini. Bagaimana menurut kalian? Wah, ide yang bagus betul. Ayo teman-teman, kita buat sungai secukupnya. Ayo! Setelah mereka selesai membuat sungai buatan dari bubuk ajaib, akhirnya solusi permasalahan hewan-hewan hutan tersebut sudah terselesaikan. Terima kasih teman-teman, karena kalian kita tidak perlu khawatir lagi tentang kekurangan air. Iya, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Kita kan sesama makhluk hutan, jadi sudah sepantasnya kita saling membantu. Betul. Kalian tidak perlu merasa sungkan. Kan kita sudah seperti keluarga. Iya, keluarga hutan. Setelah masalah selesai, mereka semua akhirnya kembali ke rumah mereka masing-masing untuk beristirahat. Karena kejadian yang menimpa mereka hari ini sangat melelahkan. Mereka pun tertidur di rumah mereka masing-masing. Dengan kerjasama dan penghargaan terhadap perbedaan, kelima tokoh
hewan tersebut pun berhasil membawa perdamaian di hutan. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kesatuan dalam keberagaman. Dan kuil ajaib itu pun menghilang, meninggalkan hutan dalam kedamaian dan keharmonisan yang baru. Amanat yang dapat diambil dalam cerita ini adalah, dalam hidup ini sudah sepatutnya kita sebagai manusia belajar satu pelajaran yang amat sangat berharga, yaitu kekuatan yang ada dalam kerjasama dan persatuan. Kita semua berbeda, memiliki kelebihan serta kelemahan yang berbeda pula. Namun, saat kita bersatu dan bekerja sama, kita mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang. Saling bahu-membahu adalah kunci keberhasilan kita. Terkadang, seperti yang kita alami dalam petualangan kita, masalah datang kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Tapi, ketika kita bersatu, menyatukan kelebihan dan kebijaksanaan, kita mampu menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Setiap makhluk hidup di dunia ini memiliki perannya sendiri. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Seorang anak, tumbuhan, pohon, seekor burung, bahkan semut sekalipun, ketika bekerja sama, mereka akan memunculkan dampak yang sangat besar dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hidup. Ingatlah, persatuan membawa kekuatan, jadilah teladan dalam kerjasama, dukunglah satu sama lain, hormati perbedaan, dan pahami bahwa keberagaman kita adalah sumber kekuatan. Mari kita jadikan dunia ini tempat di mana kolaborasi dan persatuan sebagai hal yang utama. Bersama-sama, kita bisa mengatasi segala rintangan dan menjaga keindahan serta keberlanjutan tempat yang kita cintai ini. Oke, baik, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Bye-bye. Terima kasih.